Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran ternak murai batu ataupun tentang update informasi terkini seputaran murai batu. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin dari video ini kita bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang membingungkan, bagaimana sih kira-kira pemasaran murai batu ke depannya. Nah, jadi kenapa saya angkat judul ini, karena sudah banyak sekali yang mungkin mengurungkan niatnya, ataupun yang mau beternak nggak jadi, ataupun yang sudah beternak pengen berhenti ya, dikarenakan sekarang lagi hancur-hancurnya harga pasaran trotolan murai batu maupun murai batunya juga ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya kenapa harga murai batu itu anjlok ya. Yang pertama karena meningkatnya jumlah murai batu ataupun meningkatnya juga para penjual dan peternak murai batu di suatu daerah ataupun di berbagai daerah. Karena ilmu ini sudah gampang sekali dijangkau. Kalau di zaman dulu mungkin ya, di zaman teknologi belum canggih ya, kita tidak tahu mendapatkan informasi yang pasti gitu ya. Nah, kalau sekarang ada masalah, adapun yang ingin kita tanyakan, kita tinggal nulis aja di Google ataupun di YouTube, itu ada lengkap. Bahkan kalau yang lebih lengkap ya di YouTube, karena ada videonya dan teknik-tekniknya juga ya. Nah, makanya untuk sekarang ini sudah sangat gampang ya. Belajar itu nggak harus ke peternakan, sekarang belajar melalui HP kita sendiri itu udah mendapatkan suatu ilmu. Nah, itulah tadi menyebabkan banyak peternak baru yang belajar nekat melihat video ya. Kalau dulu kan mungkin belajarnya langsung datang ke peternaknya, ataupun di daerah tersebut jarang ada peternak, jadi nggak berani ya. Kalau sekarang kan nggak harus ya. Nah, itulah tadi, malah kemana-mana kita ngobrolnya. Oke, lanjut lagi, bagaimana sih pemasaran murai batu di kedepannya ya. Jadi untuk pasaran trotolan murai batu ataupun murai batu ya, mungkin lebih lebih tepatnya itu permintaan ya. Alhamdulillah dari survei kami itu masih banyak ya. Yang pertama kita ambil survei dari pertama saya sendirilah sebagai penangkar. Ya alhamdulillah masih banyak, walaupun yang tetap aja yang masih ada pengen harga murah ya. Cuma kalau yang biasanya yang benar-benar niat, dia tidak memikirkan harga murah tadi ya, yang penting itu kualitas. Nah, kemudian juga kita lihat di grup jual beli. Kalau saya lihat dari grup jual beli yang ada di daerah Bengkulu, untuk permintaan murai batu masih banyak ya. Adapun yang posting itu lakunya juga masih cepat ya. Ya cuma itu tadi, harganya memang hancur-hancuran kalau di grup. Nah, ada lagi yang minusnya itu di pemasaran di daerah ya. Daerah misalnya di tempat saya ini kan di desa jatuhnya ya. Nah, itu agak kurang cepat ya. Bukan nggak laku, tapi kurang cepat karena mungkin peminatnya sedikit juga ya. Ditambah orang-orang desa ini udah cerdas, dia belinya ke kota. Nah, kalaupun orang-orang di sini beli, itu yang keuntungannya lagi, dia mau berani beli harga tinggi ya. Jadi semua itu ada imbasnya, semua itu ada efeknya ya. Nah, dan saya juga udah buat video kenapa kok harga di desa itu lebih tinggi pasarannya. Karena sebenarnya tergantung dari harga pakannya. Pakan murai batu, kemudian tempat mendapatkannya itu juga sangat langka ya. Kalau di kota kan udah tiap sudut itu ada, tapi kalau untuk di desa itu masih sedikit ya. Misalkan contoh, kita ada pejantan siap yang betinanya mati, kita harus cepat dapat betina. Nah, kalau di desa itu agak sulit karena peternak murai batu juga sangat jarang ya. Tapi kalau di kota itu sebentar aja, hitungan detik, hitungan menit itu sudah dapat kita
murai batu yang kita inginkan ya. Jadi tinggal milih aja, tap. Nah, kita pilih mau yang cerdas, mau yang ekor panjang, mau yang bodi besar dan sebagainya. Nah, itulah tadi yang membedakan penjualan di desa maupun di kota. Nah, jadi teman-teman sekalian yang masih beternak ataupun yang baru mulai, gak usah takut ya. Tetap saja lakukan hal-hal ataupun pikiran pertama Anda tadi ya, gak usah dirubah lagi. Waduh, gak jadilah saya ternak, waduh susah ini ya. Ya walaupun memang untuk saat ini pasaran murai batu jauh ya, jauh tidak seperti dulu. Kemudian juga penjualannya memang agak sulit, tapi pasti ada yang beli gitu ya. Pembeli-pembeli itu pasti ada, insya Allah ya. Tinggal kitanya aja lagi pandai-pandai untuk memasarkannya gitu ya. Ya bisa melalui grup, dari teman, dari WA, snap WA dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga gabung ke komunitas ya, ikut kegantangan dan sebagainya ya. Itulah tadi. Jadi teman-teman gak usah takut ya. Kalau yang sudah terlanjur ataupun yang baru memulai, ya teruskan aja niat Anda. Jangan pikirkan hal-hal yang negatifnya. Walaupun kita setiap mau memulai usaha, menangkar dan sebagainya, itu kita harus berpikir pahit-pahitnya ya. Jadi ibaratnya misalkan trotolan ini nggak tahu mau jual kemana, kita harus ada pikiran kita kemana gitu loh. Apa ke depot, apakah kita besarkan dulu, kemudian sudah gacor nanti kita jual ya. Ya banyak lah, pokoknya itu tinggal marketing kita, kemudian variasi kita dalam menjual murai batu yang kita ingin jual gitu guys ya. Jadi nggak usah takut. Nah, jadi itulah tadi guys ya. Mungkin di video ini saya mengambil beberapa sumber, dan yang pastinya dari sumber saya sendiri ya, dari informasi keadaan permintaan di KOBBF juga sendiri. Itu alhamdulillah masih tetap ada kok guys ya. Inden itu masih ada, cuman ya memang nggak kayak dulu ya. Mungkin kalau dulu tuh udah dari telur ya, kalau sekarang mungkin udah netas baru ada gitu ya. Ya masih ada sih yang dari telur, udah di inden ada ya, cuman ya beberapa aja. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.